Dimulai jam 7:30, sekarang jam 8:30, pas 60 menit. Ustaz Somad, ya, bagaimana cara memberitahu suami yang suka lihat gambar yang kurang senonoh punya grup WA khusus? Mas, kata Pak Ustadz, laki-laki yang sudah menikah itu matanya nunduk. Man istata'a minkumul ba'a, siapa yang diantara kamu mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena setelah menikah menundukkan pandangan. Mas kok jelalatan? Dijawabnya, katamu kalau sudah nikah nunduk kan? Iya, aku dari tadi nunduk lihat WA. Artinya menundukkan pandangan, Mas. Matamu itu mesti kau jaga, karena nanti semua akan ditanya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya. Tiba-tiba seorang anak HP-nya ditangkap oleh guru. True story, kisah nyata. Tempat, nama dan lokasi tidak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Akhirnya ditangkap HP si anak, diperiksa oleh guru. Pas diperiksa banyak sekali ditemukan yang tidak layak. Akhirnya orang tua anak dipanggil. Ini HP kamu ya? Enggak Pak. Siapa? Punya bapak saya. Suami istri punya hak dan kewajiban. Bagaimana jika suami tidak memenuhi semua kewajiban sebagai suami? Apa kewajiban saya sebagai istri juga bisa berkurang? Ini namanya mau ganti rugi. Karena suami nggak memenuhi kewajiban, maka juga saya, baik Pak, kita paham Bapak ada acara lain, ada ceramah lain, ada pengajian lain, nggak boleh suuzon. Kan udah pengajian tadi di awal. Yang lain mau pulang boleh, nggak apa-apa. Saya pernah ceramah cuman saya sama kamera aja berdua. Di acara TV kan cuma dua, cuma sekalian. Kata kameramen, lihat tuh Ustaz, nggak ada orang. Nah, kalau suami ibu tidak menunaikan kewajiban, bukan berarti melegitimasi membenarkan ibu cari pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban. Ibu tetap tunaikan kewajiban, maka dia akan menanggung dosanya. Kewajiban suami itu apa? Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Kalau yang 5 ini dia beri, dia adalah seorang pria yang soleh, gentleman. Kalau tidak, maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki sudah diikat. Jika saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya saya tinggalkan berturut-turut atau menyakiti fisiknya, maka istri saya melapor ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ibu-ibu punya hak. 3 bulan dia nggak ada, ibu bisa lapor. Saya mau lapor tapi saya masih cinta Pak Ustadz. Pilih cinta apa lapor? Saya pilih cinta. Tahan kan? Apa hukumnya over kredit rumah dengan bank konvensional? Beralihlah ke bank syariah. Ustadz sendiri, saya Bank Mandiri Syariah. Gaji saya ditransfer BRI Syariah. Bersyariah. Maka menabung begitu juga. Oh, saya nyimpan di rumah aja Pak Ustadz, nanti hilang. Ini ke bank syariah. Saya mau nabung ke bank Pak Ustadz, bank syariah. Kalau di rumah saya khawatir Pak Ustadz. Pencuri? Enggak, istri saya Pak Ustadz. Jadi jangan lagi pakai konvensional. Akadnya di sana akad murabahah, permodalan syariah. Ustadz Abdul Somad, saya nama tak saya sebutkan. Semoga Ustadz panjang umur. Amin. Untuk akikah, kambing jenis kelamin jantan atau betina? Asal jangan bencongan. Kambing jantan boleh, kambing betina boleh.
Untuk kurban juga begitu. Mengapa lebih utama kambing jantan? Saya baca di kitab fikih, sudah saya tulis di buku 33 tanya jawab kurban. Silakan download gratis 33 tanya jawab kurban dalam bentuk PDF. Nanti cetak bagikan ke jamaah. Mengapa kambing jantan lebih utama? Ternyata kambing jantan dagingnya lebih enak. Dan kambing betina kalau dipotong nanti dia tidak produktif. Karena betina ini kan akan punya anak. Makanya kambing jantan jual potong, jantan jual potong. Betina biarkan banyak, kambing jantan cukup 1 ekor, kambing betina banyak. Karena di sana ada jadi dulu ceritanya Presiden Soeharto membawa para menteri, gubernur, bupati, kepala daerah melihat, meninjau tempat peternakan sapi tapos. Sampai di sana, lalu Gayat mengatakan, ini sapi jantan, ini sapi betina. Lalu banyak sekali, loh, sapi jantannya sedikit ya. Iya, karena dia tidak perlu banyak, sapi betina yang perlu banyak. Lalu kemudian laki-laki banyak tersenyum. Akhirnya ibu-ibu, mas mau jadi sapi ya? Minta amalan untuk mendidik anak agar menjadi anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Minta anak yang soleh. Waktu sedang hamil banyak-banyak baca Quran dan solawat. Ada yang kiai-kiai mengatakan banyak-banyak baca surat Yusuf. Nanti anaknya seperti Nabi Yusuf. Begitu ibu hamil dia baca surat Yusuf. Dia bayangkan anak akan lahir ganteng, mata biru, rambut hitam, rambut pirang, putih. Begitu anak lahir hitam. Kata kiai, katanya anak saya seperti Yusuf. Sifatnya, bukan bentuknya. Mana mungkin bapaknya hitam, maknya jelek, anaknya ganteng. Cara berpuasa Daud, apakah boleh dengan puasa Senin Kamis? Jawabannya 2. Jawaban pertama, jangan dicampur. Kalau mau puasa Ayyamul Bait paling sikit minim 13, 14, 15. Yang lebih tinggi daripada itu adalah puasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis 8 hari. Yang lebih banyak lagi adalah puasa Nabi Daud 15 hari. Kalau dicampur nanti hitungannya kacau. Ini pilihannya 3, 8, 15. Kalau saya campur Pak Ustaz, boleh. Boleh kalau mau dicampur. Kalau puasa terus, boleh. Namanya puasa dahar. Saumud dahri. Di antara sahabat Nabi yang melaksanakan puasa dahar adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab. Ini melaksanakan puasa dahar. Tapi kalau berefek kepada badan nanti lemas atau berkunang-kunang, baik tidak usah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kenalkan, nama saya Mr. Limbat. Asli ternyata. Saya termasuk pengagum Mr. Limbat, Masya Allah. Apa hukumnya rambut gimbal? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh guru saya, Syekh kami dulu, katanya panas, Makkah itu panas, sangat panas. Maka Nabi itu kepalanya ditutupi oleh 3. Yang pertama rambutnya. Rambut Nabi itu dari depan ini panjang sampai ke tengkuk ke belakang. Lalu dipotong di sini. Jadi panjang untuk apa? Menutupi kulit kepala. Karena kalau tidak ditutup panas. Setelah ditutup dengan rambutnya ke belakang, baru penutup kedua kolan suah. Dia pakai topi. Setelah ditutup itu, baru yang ketiga imamah, sorban. Sorban. Jadi rambut Nabi itu kepala Nabi itu ditutupi oleh 3. Rambutnya sendiri tebal, kemudian kolan suah topi, kemudian baru imamah sorban.
Jadi masalah rambut tebal, apakah dia itu tidak hukumnya mubah. Kalau diperintahkan wajib, kalau perintahnya tidak kuat sunnat, kalau dilarang haram, larangannya tidak kuat makruh, tidak disuruh, tidak dilarang mubah. Sebab itu rambut gimbal, rambut yang tebal dia atau panjang, selama tidak menimbulkan mudarat, ya tidak apa-apa, hukumnya mubah. Tapi kalau sampai dia menimbulkan mudaratnya apa? Ya banyak mudaratnya. Misalnya istrinya bangun pagi bingung dia membedakan mana sumbu kompor, mana rambut. Misalnya. Tapi insya Allah kalau sudah terbiasa kan enggak lagi. Tidak ada mudaratnya, ya tidak apa-apa. Nah, itu kita. Kita doakan mudah-mudahan Mr. Limbat dan kita semua istiqamah insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Jadi hukum aslinya mubah selama tidak ada di dalamnya mudarat. Bagaimana hukum sholat di masjid yang terdapat kuburan? Ada kuburan di samping, ada kuburan di samping, ada kuburan di belakang, ada kuburan di depan. Apa hukumnya sholat di masjid tersebut? Boleh, tapi ada yang mengatakan nggak boleh di masjid yang ada kubur. Coba lihat bunyi hadisnya baik-baik. La'anallahu yahud wa nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini ada nabi meninggal, lalu mereka bangun tempat ibadah di atasnya. Ada orang soleh meninggal, mereka bangun masjid di atasnya persis. Meninggal Abdul Somad, lalu diratakan tanahnya, dibangun masjid di atasnya, Masjid As-Somadiyah. Itu nggak boleh, nggak boleh itu. Nah, maka Nabi sedang menyindir perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang terjadi di tempat bernama Habasyah, tempat hijrah yang pertama. Karena sahabat banyak bercerita di sana tempat-tempat begini. Kata Nabi, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Maka mesti dibedakan 3 masalah. Salat menghadap kubur, salat di masjid yang kelilingnya ada kubur, salat di tempat yang dirubah dari kubur menjadi tempat ibadah. Maka yang tidak boleh itu adalah merubah kubur menjadi tempat ibadah. Adapun sholat di masjid yang ada kubur, tapi di samping kuburnya ada jalan, ada dinding, maka itu hukumnya boleh. Apa referensinya? Kami mau baca kitabnya. Al-Bayan lima Yusghilul Adhan, ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, masih hidup sampai sekarang. Apa perlu wudhu ketika kita habis mandi junub? Enggak perlu wudhu. Sebelum mandi junub, wudhu duluan. Idza stayqadha ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena tidak tahu tangannya tadi malam nginap di hotel mana. Maka cuci tangan dulu, setelah bersih barulah kemudian kumur-kumur, madmadah, istinsyaq, masukkan air ke hidung. Setelah bersih lalu kemudian wudu, basuh muka, tangan, kepala basahi supaya jangan sampai kaget kulit kepala. Setelah itu mandi. Habis itu dia tidak berwudu, maka dia sudah wudu duluan, dan hadas kecil automatically hilang dengan hadas besar. Tapi saya rasanya nggak nyaman Pak Ustaz, habis itu saya wudu lagi. Ya boleh, tajdidul wudu, memperbaharui wudu, hukumnya sunnah. Saya wudu saya nggak batal Pak Ustaz, tapi rasanya batal nggak batal, batal nggak batal. Kalau yakin nggak batal, ya nggak batal. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak mungkin bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi saya tetap merasa ragu Pak Ustaz. Kalau kamu sholat lalu kamu ragu wudu'mu batal atau tidak, jangan batalkan sholatmu hatta tasma'a sautan atau tajida rihan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau.
Selama tidak kau dengar suara, tidak tercium bau, jangan kau batalkan. Berarti wudu'mu tak batal. Karena memang ada yang tak bersuara tapi baunya luar biasa. Saya sudah punya utang 13 tahun. Sampai sekarang belum terselesaikan. Malah semakin terlilit. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun belum lunas. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Usaha, kerja, tawakal, doa. Datangi orang yang minjamin itu, beri aku masa tangguh. Saudara-saudaraku yang memberikan pinjaman kepada dia, fa in kana zu usratin, kalau saudaramu dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Tunggu sampai dia lapang. Dulu kamu janjinya kapan? 1 Januari 2018. Ini sudah, tunggu sampai saya lapang. Yang paling bagus lagi, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Tapi yang ngapal ayat ini yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Jangan nanti ketika kita nagih, kapan kamu bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Sekarang banyak orang salah hafal ayat, entah gagal paham atau menikmati gagal paham. Kalau orang gagal paham bisa kita kasih paham, tapi sebagian orang ada yang hidup dari gagal paham. Ini yang susah kita memahamkannya. Jadi gimana? Antukkan kepalanya ke dinding. Adapun bagi yang minjam, engkau terbuka transparan, hati saudaramu itu mohonkan doa. Oh friend, kawan, ya akhi, saya sedang terlilit masalah begini. Lalu kata kawan, stop, jangan kau ceritakan, aku tak sanggup mendengarnya. Meleleh air mataku, stop. Jadi nggak usah bayar, tetap bayar. Cuman kita reschedule ulang lagi. Oke, ya. Dah, lalu kemudian engkau pun berusaha mohon kepada Allah. Datang sahabat minta tolong doanya apa ya Rasulullah? 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ikuti, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Bagaimana menyikapi hijab perbatasan mahram di lingkungan keluarga? Cukup pakai jilbab panjang yang kira-kira kalau tangan diturunkan tertutup. Tutup. Kalau tangan diturunkan tertutup, nggak kelihatan. Lalu kemudian pakai innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasluh laha an yura, tak boleh nampak illa hadza wajah wa hadza telapak tangan, zahiruha wa batinuha. Wajah boleh, telapak tangan dengan punggung tangan boleh. Adapun bapak yang buat rumah 2 ruang tamu laki-laki, ruang tamu perempuan, bagus, mantap. Tapi andai tidak karena keterbatasan, maka tetap menjaga aurat. Anak-anak gadis yang pakai cadar, bagus. Saya berpegang kepada pendapat cadar tidak wajib, tapi yang bercadar bagus. Apalagi yang cantik, sampai-sampai supir angkot oplet nabrak di yang listrik gara-gara. Bagus pakai cadar. Apa yang harus kita lakukan apabila sudah terlanjur melewati orang yang sedang sholat? Nggak mungkin mundur lagi kan? Bagi kita yang sedang sholat, kalau ada orang yang mau lewat, maka kita kasih sutroh. Tempat sujud. Kalau ada yang mau lewat. Cuman kadang orang kita belum ngaji. Begitu kita gini, dia salaman. Siapa Ustaz? Lebih baik engkau tegak 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Tapi hanya sebatas ini. Kalau dia lewat di depan ini, ya nggak apa-apa. Jangan lu lewat. Nah, ini. Gimana kalau kita sudah terlanjur, Pak Allah? Sudah lewat? Ya lewat aja. Masa mundur? Sorry ya Mas ya. Mau cari gara-gara namanya.